Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlailia Saharudin dengan NIM A1I 121064 dari kelas C, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi perkuliahan tentang teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Latif Sahidin, SPD, MPD, selaku Bapak dosen mata kuliah Teknologi Informasi. Materi yang akan saya bawakan terdiri dari 4 materi. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Ketiga, pemanfaatan internet dalam pendidikan. Dan yang terakhir, Learning Management System atau LMS. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan adanya perkembangan revolusi industri dari 1.0 hingga 5.0 sampai saat ini. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi saat ini yang mempengaruhi industri di berbagai sektor, kita menjadi sering mendengar istilah revolusi 5.0 di kehidupan sehari-hari. Namun, revolusi industri sendiri merupakan sebuah fenomena yang sudah terjadi sejak tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan besar yang terjadi pada cara manusia dalam mengelola sumber daya yang ada dalam menciptakan sebuah produk. Dengan adanya revolusi ini, banyak sektor seperti transportasi, pertanian, teknologi, pertambangan, hingga manufaktur yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut berdampak besar bagi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Selanjutnya, mari kita simak perjalanan revolusi industri 1.0 hingga 5.0. Revolusi industri 1.0 merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada tahun 1750 hingga 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20 yang dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama tergantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Revolusi 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20 yang ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Revolusi industri ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Revolusi industri 4.0 terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Menurut Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri melalui penggabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Revolusi industri yang terakhir adalah revolusi industri 5.0. Revolusi ini disebut sebagai era kebangkitan society. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan antara berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi.
Materi selanjutnya adalah materi tentang teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Teknologi informasi dan komunikasi disingkat menjadi TIK. Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat pesat sehingga hampir seluruh umat manusia mengetahui hal tersebut. Kata komputer sudah tak asing lagi didengar oleh manusia. Teknologi informasi dan komunikasi dan komputer sangat erat hubungannya. Perangkat komputer terbagi atas 3 bagian, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, dan brainware atau perangkat otak. Tanpa adanya hardware, software, dan brainware, komputer tidak bisa difungsikan untuk membantu pekerjaan kita. Selanjutnya, mari kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam hardware, software, dan brainware. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat, diraba, atau dipegang. Hardware adalah alat yang digunakan untuk mendukung teknologi informasi. Hardware pada komputer memiliki komponen yang cukup banyak. Contohnya yaitu PC, laptop, notebook, keyboard, mouse, RAM, scanner, dan alat lainnya yang dapat dilihat, diraba, dan dipegang. Yang kedua, software. Software adalah perangkat lunak yang dimasukkan atau diinstal ke dalam komputer sehingga komputer dapat bekerja. Secara keseluruhan, software dibagi menjadi 2 macam, yaitu operating system software dan application software. Operating system software adalah perangkat lunak sistem operasi yang berfungsi untuk mengonfigurasikan komputer agar dapat menerima berbagai perintah yang akan diberikan. Kedua, application software adalah program yang siap pakai yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas tertentu. Jenis sistem operasi komputer atau operating system software dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem DOS atau Disk Operating System. DOS merupakan sistem operasi komputer yang paling lama. Tampilannya berbeda dengan sistem operasi komputer saat ini, karena pemberian instruksinya dilakukan lewat tulisan. Kelebihan utama dari DOS ialah tidak banyak menghabiskan memori komputer. Namun kelemahannya ialah instruksi diberikan lewat tulisan dan tidak ada grafisnya sama sekali. Yang kedua, sistem operasi Windows. Windows menjadi operating system terbanyak yang digunakan di seluruh dunia. Tidak hanya itu, Windows juga mudah ditemui dalam berbagai komputer atau laptop. Kelebihan utama dari sistem operasi Windows ialah cara menjalankan dan instalasinya mudah. Sedangkan kelemahan utamanya ialah rentan terkena virus. Dan sistem operasi yang terakhir adalah sistem operasi Linux. Linux juga cukup sering digunakan oleh pengguna komputer, walau jumlahnya tidak sebanyak sistem operasi Windows. Linux memungkinkan penggunanya untuk melakukan modifikasi untuk meningkatkan kinerja sistemnya. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux ialah bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, tetapi hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang paham teknologi. Untuk kelemahan utamanya ialah cara instalasinya lebih susah dibandingkan dengan sistem operasi Windows. Materi yang ketiga adalah pemanfaatan internet dalam pendidikan. Pemanfaatan internet dalam pendidikan, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan Citation and Reference Manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Materi yang terakhir adalah materi Learning Management System, atau biasanya yang disingkat menjadi LMS. LMS adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik atau e-learning program, dan isi pelatihan. Sekian video kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.